Halo semuanya, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dan juga Bapak Idris selaku dosen mata kuliah workshop Administrasi Manajemen Jaringan. Di video kami kali ini, di sini kami akan membahas mengenai DNS dan juga web server. Nah, sebelum kami melanjutkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gidra Kasediantara, biasa dipanggil Raka, NRP 21031911002. Silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Iga Dulestari, biasanya dipanggil Iga dengan NRP 21031911003. Perkenalkan, nama saya Nikenur Amalia Febrianti dengan NRP 21031911013. Baik, di sini kami membagi menjadi 3 segmen atau 3 device. Yang pertama ada yang sebagai DNS server, yakni saya sendiri. Lalu yang kedua ada Nike sebagai web server 2, dan Iga sendiri menjadi web server yang pertama. Oke, silakan dimulai dari Nike. Mohon maaf, dimulai dari Iga, silakan. Untuk langkah yang pertama yaitu kita masukkan terlebih dahulu dengan perintah sudo ifconfig. Di sini kegunaannya untuk mengetahui IP. Dan IP-nya adalah 192.1.1.134. Selanjutnya kita masukkan nano/etc/resolve.conf. Di sini kita ganti name servernya yaitu 192.168.1.134. Kemudian kita Ctrl X. Kita masukkan perintah nano/etc/host. Di sini kita tambahkan domain kita dan subdomainnya. Dan untuk domainnya yaitu igadwi.com, untuk subdomainnya web1.igadwi.com dan web2.igadwi.com. Setelah itu kita masuk ke cd/var/www/html. Kita pastikan terlebih dahulu apakah subdomain dan domain yang kita buat sudah ada. Kemudian kita masukkan perintah nano igadwi.com/index.html. Dan di sini berisikan ini halaman IGA. Selanjutnya, kita masukkan nano web1.igadwi.com/index.html. Di sini berisikan ini subdomain pertama halaman IGA. Selanjutnya, kita buat nano web2.igadwi.com/index.html. Yang berisikan ini subdomain kedua halaman IGA. Selanjutnya, kita masuk ke cd/etc/apache2/site. Dan di sini kita masukkan perintah nano igadwi.com.conf. Selanjutnya, kita masukkan nano web1.igadwi.com.conf. Dan kita masukkan nano web2.igadwi.com.conf.
Dan langkah selanjutnya kita masukkan perintah sudo @2 nsite igadui.com dan web1.igadui.com, web2.igadui.com untuk enable set dari domain dan subdomainnya. Setelah itu kita masukkan perintah sistem ctl reload apache 2. Tujuannya untuk mereload apache 2. Setelah itu kita buka pada web browser, kita cek igadui.com. Dan berisikan ini halaman IGA, kemudian kita cek pada web1.com. Dan berisikan ini subdomain pertama halaman IGA. Kemudian kita isikan juga atau kita cek pada web2 igadui.com. Dan berisikan ini subdomain kedua halaman IGA. Dan presentasi selanjutnya akan didemokan oleh Nike. Silakan. Baik, di sini saya berperan sebagai web server 2. Pertama kita cek terlebih dahulu melalui sudo if config untuk mengecek IP. Di sini IP saya adalah 192.168.1135. Kemudian kita masuk ke dalam nano etc resolve.conf. Lalu kita ubah name servernya sesuai dengan IP kita. Di sini adalah IP saya tadi adalah 192.168.1135. Kemudian kita masuk ke dalam nano etc host. Di sini saya tambahkan IP dari web server 1 sebelumnya, yaitu 192.168.1134 beserta domain dan subdomainnya. Kemudian saya tambahkan juga IP dari web server saya, dan saya tambahkan domain dan subdomain saya. Kemudian saya masuk ke dalam cd var www.html. Kemudian saya pastikan bahwa semua isi dari domain dan subdomain nantinya sudah ada. Kemudian kita cek terlebih dahulu isinya satu-satu. Isi dari domain saya adalah ini halaman Nike. Kemudian isi dari subdomain saya yang pertama, web1nikef.com adalah ini subdomain halaman pertama Nike. Dan isi dari subdomain kedua saya adalah ini subdomain halaman kedua Nike. Setelah itu, saya masuk ke dalam cd etc apache 2 sites available. Dan saya cek sudah terdapat domain dari web server tadi, web server pertama sebelumnya, dan domain dan subdomain dari web server saya. Setelah itu, saya edit nanonikef.com.conf dulu pertama. Saya ubah server name-nya menjadi nikef.com, lalu saya ubah dokumen root-nya menjadi nikef.com. Kemudian, saya ubah subdomain pertama saya menjadi server name-nya menjadi web1nikef.com dan dokumen root-nya menjadi web1nikef.com. Kemudian saya ubah juga dari isi dari subdomain kedua saya. Server name-nya saya ubah menjadi web2nikef.com dan dokumen root-nya saya ubah menjadi web2nikef.com. Kemudian saya ubah isi dari igadui.com.conf. Di sini saya tambahkan proxy. Saya on-kan proxy preserve host-nya, lalu saya tambahkan IP dari web server yang pertama. Kemudian
saya juga ubah isi dari subdomain pertama dari web server sebelumnya. Sama seperti gadui.com.conf, server name-nya saya ubah, kemudian saya aktifkan proxy-nya. Kemudian pada web 2, di sini berbeda karena setelah saya menambahkan server name-nya, saya tambahkan proxy juga, setelah itu saya tambahkan authentication-nya. Untuk halaman IGA, halaman domain dan subdomainnya, dokumen root-nya saya matikan karena nanti saya sudah mengambil dari isi dari web server yang pertama. Lalu selanjutnya, kita sudo a2 inside setiap halamannya, setiap domain dan subdomainnya. Untuk mengenablekan setiap domain dan subdomainnya. Setelah semua di sini ada pemberitahuan bahwa semuanya setelah enable site-nya, lalu kita reload Apache 2-nya. Kemudian saya gunakan perintah sistem ctl reload Apache 2 untuk mereload Apache 2-nya. Kemudian saya cek pada web servernya. Sama seperti isi dari setiap domain dan subdomainnya. Kemudian saya cek juga dari web server 1. Dan dari sini isinya setiap domain dan subdomainnya sudah sama seperti isi pada index.html. Sekian dari saya, untuk DNS server akan dilanjutkan oleh Raka. Baik, terima kasih Nike. Baik, saya akan lanjutkan dengan menggunakan DNS server, yakni dari device yang telah saya buat. Nah, oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Jadi pertama kali sebenarnya kita harus menginstal beberapa tools terlebih dahulu. Namun di sini setelah saya install, dan mari kita langsung lanjutkan dengan perintah sudo ifconfig untuk melihat IP address dari DNS server dari device ini seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini untuk IP address-nya sendiri adalah 192.168.136. Dilanjutkan dengan kita mengedit file yang namanya resolve.conf yang ada di direktori etc seperti itu. Nah, di sini sebenarnya sebelumnya bukan seperti ini IP-nya, dan di sini kita ganti dengan IP address yang telah kita tadi cek seperti itu dengan 192.168.1.136. Oke, selanjutnya kita bisa keluar terlebih dahulu dan melanjutkan dengan mengedit file dengan nama name.conf.local yang ada di etc bin. Nah, seperti itu. Oke. Kita masuk ke filenya dan di sini kita edit, membuat dua zone yang telah tadi domainnya dari web server 1 yakni nike.com dan juga web server 2 yakni igadui.com dengan tipenya master, dan kita arahkan filenya ke direktori var chech bin dan sesuai nama dari webnya seperti itu. Kita bisa exit terlebih dahulu untuk melanjutkan langkah-langkahnya. Selanjutnya kita copy db lokal yang ada di folder var chech bin ke kedua file yang telah kita buat sebelumnya seperti itu, yakni file dari nikef.com dan juga igadui.com seperti itu. Karena sudah di copy sebelumnya, mohon maaf, jadi dilanjutkan dengan membuka kedua file tersebut, dimulai dari kita masuk ke direktori bin seperti itu, cd var chech bin. Nah, di sini kita pastikan bahwa kedua file yang telah kita copy sebelumnya itu tuh sudah ada, dan dapat kita lihat di sini sudah ada
dari igadwi.com dan juga nikef.com. Dan selanjutnya mari kita edit kedua file tersebut, dimulai dari igadwi.com. Silakan. Oke, dapat kita lihat di sini. Di sini sudah terdapat nama domainnya dan juga ada root sendiri di igadwi.com. Dan kita juga membuat web 1 di sini, NS-nya A, yang berarti menggunakan IP versi 4 dan dimasukkan dengan IP dari web server dari web server 1, yakni dari web server dari Nike, seperti itu, web server 1. Oke, selanjutnya sama juga di web 2, seperti itu, sama. Dilanjutkan dengan kita mengedit file dari nikef.com. Silakan. Nah, di sini juga sama. Ada domainnya nike.com dan kita juga membuat web satunya dengan menggunakan NS bertipe IP versi 4, dimasukkan menggunakan IP dari device Nike yang merupakan web server 1, seperti itu. Oke, kita bisa keluar dari sini karena sudah diedit. Nah, setelah itu kita harus merestart bin 9-nya untuk mengapply perubahan-perubahan yang telah kita buat sebelumnya. Kita enter. Nah, setelah kita enter, dilanjutkan dengan kita mengecek menggunakan NS lookup. Dari igadwi.com terlebih dahulu, silahkan. Oke, kita lihat servernya, yakni servernya dari DNS server sendiri. Lanjut ke web 1 igadwi.com. Servernya sama, yakni 192.168.1.136. Lanjut ke web 2. Juga sama. Lanjut kita masuk untuk mengecek dari domainnya nikef.com. Oke, selanjutnya kita cek dari web 1 nikef.com. Dan terakhir kita cek dengan menggunakan NS lookup web 2 nikef.com. Nah, setelah kita mengecek dan kita lihat semuanya sudah satu server, itu DNS server. Nah, sekarang kita cek di browsernya untuk memastikan kembali, dimulai dari igadwi.com, cek website dengan domain igadwi.com. Nah, kita bisa lihat isinya adalah ini halaman IGA. Selanjutnya ada web 1 igadwi.com. Ini subdomain pertama dari halaman IGA sesuai dengan yang tadi dibuat. Silakan dilanjut. Kita ke web 2 dari igadwi.com. Subdomainnya. Nah, di sini terdapat autentifikasi yang harus dimasukkannya itu adalah username-nya adalah Nike. Dan di sini saya membuat passwordnya itu adalah 1 sampai 6. Nah, di sini kenapa ada autentifikasi? Ini karena dengan proxy kita bisa membuat autentifikasi ini dengan skema basic sehingga dimunculkan pada web browser kita nantinya autentikasi itu sendiri. Selanjutnya kita cek dari domain dari nikef.com. Oke. Ini sudah muncul halamannya, ini halaman Nike. Lanjut ke web 1 nikef.com. Oke, ini juga sudah muncul. Dan terakhir di web 2 nikef.com yang akan memunculkan tampilan ini subdomain halaman kedua dari Nike. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika pada presentasi kali ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman dan juga Bapak Ides sekalian. Kami dari kelompok DNS dan web server dari kelas 2 D3 Teknik Informatika A mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya dan semoga kita bisa segera bertemu secara offline di semester depan. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.